Oke ya teman-teman, jadi kali ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita saat ini membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi yang pertama kemarin kita membahas gunah. Gunah itu apa? Yaitu setiap ada huruf nun atau mim ya. Yang kemarin itu setiap huruf nun dan mim itu adanya diganti dengan atau. Jadi huruf setiap ada nun atau mim yang bertasdid, nah, itu dibaca gunah seperti itu. Jadi ketika sampai membaca dalam Al-Quran kok ada nun yang bertasdid seperti ini, nun yang kemarin kan, dan juga mim bertasdid seperti ini, maka itu dibaca gunah. Sekarang kita membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini terbagi menjadi 5 ya. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Namanya satu idgham bi gunah. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu idgham bila gunah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga yaitu iklab. Iklab ya yang ketiga. Yang keempat adalah idhar, dan yang kelima yaitu ikhfa. Nah, jadi hukum nun mati dan tanwin ini terbagi, nun mati dan juga tanwin ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu idgham bi gunah. Nah, yang kedua idgham bila gunah, yang ketiga iklab, yang keempat idhar, yang kelima ikhfa. Ya. Jadi ini nanti ada keterangannya masing-masing, ada keterangannya tersendiri. Apakah yang dinamakan idgham bi gunah, apa yang dinamakan idgham bila gunah, dan apa itu iklab, apa itu idhar, apa itu ikhfa. Jadi keterangannya nanti ada tersendiri, keterangannya satu-satu. So yang kita bahas sekarang itu adalah idgham bi gunah ya. Sekarang kita hapus. Dulu. Oke, yang pertama kita bahas idgham bi gunah dulu. Jadi 5 tadi, yang idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab, gitu, izhar, terus ikhfa. Yang pertama kita bahas idgham bi gunah. Idgham bi gunah. Apa toh yang dinamakan idgham bi gunah itu? Nah, yang dinamakan idgham bi gunah adalah apabila ada nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Dan cara membacanya memasukkan cara membacanya memasukkan serta panjangnya dan panjangnya dua alif atau 4 ketukan.
Huruf jumlah itu apa toh? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim wawu. Cara membacanya memasukkan dan panjangnya 2 alif atau 4 ketukan. Dan ini berbeda selisih antara panjangnya ini ya. Ulama ini ada yang 2,5 alif atau 3 harokat, 1,5 alif atau 3 harokat, ada yang 2 alif dan juga 4 harokat atau 4 ketukan. Jadi berbeda-beda. Yang saya pelajari ini adalah ketika panjangnya itu jumlah itu 2 alif atau 4 ketukan. Kita berikan contoh ya nun mim wawu. Sekarang kita berikan contoh yang ya nun, yang nun mati bertemu dengan ya. Nah, nun mati bertemu dengan ya. Nah, ini kan ada huruf ya-nya ini. Jadi ini cara membacanya mayyamal seperti itu. Jadi suara nunnya ini dimasukkan menjadi suaranya huruf ya. Jadi nunnya ini dihilangkan menjadi suaranya huruf ya. Mayyamal seperti itu. Mayyamal. Ini kita kasih tempo 4 ketukan ya, 4 ketukan. Mayyamal. Mayyamal. Nah, jadi membacanya harus memasukkan suara nun ini dimasukkan menjadi suaranya huruf ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak boleh membacanya kok man ya'mal, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Al-Quran nggak boleh kita membacanya man ya'mal. Yang boleh gimana? Memasukkan suaranya huruf nun ini menjadi huruf ya. Mayyamal. Nah, ini huruf ya-nya ini. Di sini. Terus kita ganti lagi. Contohnya misalkan yang mim ya. Min malin. Nah, ini. Jadi ini yang contohnya yang huruf mim. Nah. Mim malin. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh kita membacanya kok min malin, nggak boleh. Min malin. Nah, seperti itu ya. Min malin. Nah, seperti itu. Kita harus memasukkan suaranya nun ini menjadi huruf mim. Ini yang nun mati ya. Nah, sekarang kita bikin contoh yang tanwin. Yang tanwin kita berikan contoh wawu. Kita kasih contoh yang wawu. Fahisyata wa mabta. Fahisyata wa mabta. Nah, kita baca fahisyata wa mabta. Fahisyata wa mabta. Fahisyata wa mabta. Jadi tanwin ini kan aslinya kan membacanya fahisyatan wa mabta, kan seperti itu. Karena ini cara membacanya adalah memasukkan tanwin ini, suaranya tanwin dirubah menjadi huruf wawu seperti itu. Jadi membacanya fahisyatan wa mabta. Fahisyatan wa mabta. Seperti itu ya. Jadi membacanya kita memasukkan baik itu nun mati ataupun tanwin. Terus kita berikan contoh lagi yang nun. Yang nun hittatun naghfir lakum. Ini juga sama aja. Contoh yang nun ini. Hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Nah, seperti itu.
Jadi cara membacanya adalah apa yang dinamakan idgham fi gunnah. Apabila ada nun sukun ya, nun sukun. Nah ini kan nun sukun ataupun nun mati atau mati ya. Jadi sukun sama mati itu sama aja. Apabila ada nun sukun atau mati bertemu atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim wawu. Nah ini dibaca idgham fi gunnah, dan cara membacanya adalah memasukkan serta panjangnya 2 alif atau 4 ketukan. Jadi kok sampean ketika masih ngaji terus Al-Quran kok sampean ini ada nun mati bertemu dengan huruf 4 ini, salah satu huruf 4 ini ada ya nun dan wawu. Ini kok ini bertemu dengan ya, ini nun mati yang bertemu dengan nun mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan wawu. Nah inilah yang dinamakan idgham fi gunnah, dan cara membacanya seperti tadi, memasukkan hurufnya nun dimasukkan kepada huruf yang ada di depannya, huruf 4 ini. Nah di depannya huruf nun itu apa? Atau ya, yaitu baik ya, nun, mim, dan wawu. Jadi cara membacanya memasukkan. Nah, seperti itu ya. Ini keterangan idgham fi gunnah. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Cukup sekian, mungkin bisa dipahami lagi. Nanti jenengan putar-putar lagi videonya biar sampean paham ya. Kita nggak ada ruginya kok kita belajar, monggo bareng-bareng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.